Eninde sonunda o şifreyi vereceksin. Beni duyuyor musun? Anladın mı? Hadi konuş. Film diawali di mana kita diperlihatkan seorang pria bernama Rayane yang lagi disekap oleh sekelompok teroris. Teroris itu meminta sebuah kode pada Rayane yang tentu aja Rayane gak mau memberikannya. Evet, eğitim bitti. Bravo 7 numara, çok iyi. Secara mengejutkan, ternyata itu hanyalah sebuah tes dari organisasi rahasia Prancis, ya semacam CIA gitulah Brad, untuk melihat sampai mana agen mereka gak membocorkan rahasia. Saat Rayane ditanya kenapa dia gak mau memberikan kode itu, Rayane malah menjawab karena dia gak tahu kodenya. Aduh. Ben onu saat bozuk sanmıştım. Dan inilah Only 3 Days Left. Lanjut ke tes selanjutnya, di mana para agen termasuk Rayane diberi tugas dengan mata tertutup untuk merakit senjata. Saat yang lain selesai dengan tugas mereka, Rayane malah membuat senjata itu berantakan. Şef, bitirdim şef. Beberapa waktu kemudian, saat para agen diberi arahan oleh pimpinan mereka yang bernama Jen, tiba-tiba terdengar alarm darurat yang membuat para agen langsung keluar dan melihat apa yang terjadi. Çabuk, hadi beni izleyin. Çabuk. Secara mengejutkan mereka mendapati bahwa ada sebuah bom tepat berada di halaman depan kantor Secret Service. Karena gak ada waktu untuk evakuasi mereka yang udah terlambat untuk menjinakkan bom, Rayane mengusulkan diri membawa bom itu pergi sejauh mungkin. Aptal herif! Untung aja itu hanyalah sebuah latihan yang membuat para agen termasuk Jen ketumpahan cat biru di sekujur tubuh mereka. Sontak Rayane yang merasa bersalah pun meminta maaf karena kelalaiannya itu. Niye böyle? Di sisi lain, nenek Rayane yang bernama Mary ini yang lagi berbincang-bincang dengan adik Rayane yang bernama Linda tiba-tiba dihubungi oleh Rayane. Saat Mary teleponan dengan Rayane, Linda meminta salah satu asistennya agar mencarikannya yogurt rasa pepaya. Tapi tiba-tiba tanpa diduga sekelompok penjahat menculik Linda. Ne oldu büyük anne? Adamlar Linda'yı kaçırıyor ama... Ne diyor? Aman tanrım Linda. Mary pun sontak mengabari Rayane agar segera melakukan sesuatu demi keselamatan Linda. Saat Rayane menyuruh Mary agar bersembunyi di balik tempat tidur, secara gak diduga muncul seorang penjahat yang langsung merebut ponsel Mary. Sevdiğim insanlara dokunursan senin kabusun olacak özel yeteneklere sahip. Dalam percakapan tersebut, Rayane menyuruh si penjahat melepaskan Mary dan Linda. Kalau tidak, Rayane gak segan-segan membunuh penjahat itu. Anjay, sayangnya perkataan Rayane gak sedikit pun dimengerti si penjahat karena si penjahat gak ngerti bahasa Perancis. El patron, pasamel patron. Atas hal itu, Rayane pun segera meminta si penjahat untuk berbicara dengan bos mereka. Pada kesempatan itulah si bos yang kita sebut L aja lah ya sesuai request, berkata kalau Rayane harus bertanggung jawab karena telah menghancurkan bisnis obat-obatan keluarganya di Perancis. Demi keselamatan Mary dan Linda, Rayane harus membawakan 2 buah batu permata Zamrud Phoenix ajaib. Biri Abu Dhabi'de bulunuyor, öbürü Meksika'da Tulum'da. Diketahui satu dari batu Zamrud itu ada di Abu Dhabi, sementara yang satunya berada di wilayah Tulum, Meksiko. Rayane diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugasnya sebelum mereka membunuh Mary dan Linda. Gak tinggal diam, Rayane melaporkan kejadian itu pada sang komisaris polisi bernama Michelle agar mengerahkan pasukan menyelamatkan keluarganya. Tapi Michelle yang tahu kalau Rayane selalu aja bertindak konyol gak menyetujuinya. Beni dinle. İster ailen olsun, ister olmasın kafana göre hareket et. Dengan tekad yang kuat, Rayane menyerahkan lencana agennya dan memutuskan untuk pergi menyelamatkan keluarganya seorang diri. Tapi saat Rayane keluar dari kantor, dia bertemu dengan kekasihnya yang bernama Stephanie. Di situ Stephanie yang gak mau Rayane bertindak seorang diri menawarkan diri bersama kedua temannya yang bernama Pierre dan Tony untuk membantu Rayane. Arabamın üstünden çekilin hemen.
Di tengah percakapan mereka muncul seorang pria mirip percis dengan Mamang Dominic Toretto mengusir Pierre dan Tony yang bersandar di mobil kesayangannya. Meskipun Tony mengatakan kalau mereka adalah polisi, Dom tetap menyuruh mereka pergi. Sen ancak kaçmayı bilirsin zaten. Dengan menggunakan mobil Renault Megane RS225, mereka bertiga pergi ke kantor Secret Service dan untuk mendapatkan permata, mereka harus mengambil beberapa alat yang dibutuhkan demi melancarkan aksinya itu. Dengan kartu akses yang masih dia pegang, Ryane memasuki kantor Secret Service dan bertemu dengan Jen. Di situ Ryane sempat heran karena Jen malah menyuruhnya untuk bolos latihan selama mungkin. Tanpa membuang waktu, Ryane segera memasuki ruangan khusus mengambil beberapa alat canggih yang dibutuhkan. Saat Ryane akan keluar, dia gak sengaja menabrak seorang temannya dan agar tindakannya gak ketahuan, Ryane langsung menghajarnya. Hayır. Saat Ryane akan menyembunyikan temannya itu, dia malah bertemu dengan agen lain di suatu ruangan. Alhasil para agen pun tahu bahwa Ryane baru aja melumpuhkan teman mereka. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Jen datang meredakan suasana. Neler oluyor burada? Tamam, size her şeyi açıklayacağım. Di hadapan semua orang, Ryane menjelaskan panjang lebar tentang kasus yang menimpa keluarganya. Ryane terpaksa mencuri alat-alat canggih Secret Service demi mendapatkan 2 batu zamrud ajaib dalam 3 hari. Tapi Jen yang gak percaya malah menyuruh mereka semua agar kembali latihan dan menertawakan Ryane. Tanpa memperdulikan omongan itu, Ryane membawa semua perlengkapan yang dia butuhkan dan kembali menghampiri Stephanie. Tapi saat mereka akan berangkat dan menggaspol mobil mereka, di tengah kemacetan itulah Ryane mengakses database Secret Service mencari petunjuk bagaimana mereka bisa menemukan 2 buah batu zamrud yang dicari. Setelah sekian lama mencari, akhirnya tercetuslah nama seorang pria bernama Red yang kini berada di penjara. Diketahui Red dulunya merupakan kaki tangan dari kartel Meksiko yang kemungkinan tahu tentang keberadaan batu permata zamrud yang dicari. Sonra da fareyi alacağız. Dikarenakan saat ini Red akan dipindahkan ke penjara lain, terlihat Ryane dan kelompoknya bersiap-siap menghadang mobil tahanan dengan menggunakan kawat berduri. Saat mobil tahanan akan melintas di hadapan mereka, tiba-tiba 2, 3. karena kebodohan Pierre, terpaksa Ryane dan Stephanie pun segera menggaspol mobil menyusul mobil tahanan. Saat para penjaga lagi asik berjoget karena lagu yang mereka putar sangat enak untuk didengar, Ryane diam-diam melompat ke belakang mobil tahanan dan melubangi atap mobil itu. Dikarenakan Red malah pingsan, Ryane menyuruh Stephanie agar mendekatkan mobilnya dan tanpa diduga Ryane malah melempar Red tepat pada kap mobil Stephanie. Kemudian Red pun melompat tanpa memperhitungkan apa yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian, setelah membakar mobil yang dikendarai untuk melenyapkan barang bukti, si tangkurak Ryane malah baru sadar kalau Red ternyata terkurung dalam bagasi mobil. Untung aja mereka sempat menyelamatkan Red dan minta bantuannya. Abu Dhabi'ye nasıl gideceğiz? Beni serbest bıraktınız. Bunu neden yaptınız? Red bertanya kenapa mereka membutuhkan bantuannya, padahal Ryane lah yang memasukkan Red ke dalam penjara. Setelah menjelaskan panjang lebar bahwa mereka membutuhkan 2 buah batu permata Zamrud Phoenix, Red memberi sebuah nama, yaitu Alba Suarez, salah satu pemilik batu permata Zamrud sekaligus miliarder Kolombia. Sedangkan yang kedua berada di kuil Maya Ahpuch yang terletak di utara Tulum, Meksiko dan gak pernah ditemukan. Kolombiyalı bir milyarder Abu Dhabi'deki en güzel kutlamaları o düzenler. Setelah mendapat semua yang dibutuhkan, tiba-tiba Ryane memukul Red hingga pingsan. Untuk mempercepat perjalanan mereka, Ryane mengajak kelompoknya menaiki jet Secret Service pergi ke Abu Dhabi.
Vay canına. Pilot yok. Ternyata meskipun terlihat bodoh, tampaknya Tony bisa mengemudikan jet pribadi Secret Service. Karena penerbangan mereka 6 jam, Tony yang lelah pun mengaktifkan mode autopilot. Falcon 118 orada mısın? Falcon 118 cevap. Singkat cerita, 6 jam kemudian, Tony yang baru terbangun dari tidur segera memberitahu para penumpang kalau sebentar lagi akan mendarat. Pendaratan yang dilakukan Tony pun lumayan lancar, membuat Ryanair senang. Saat mereka semua keluar dari jet, secara mengejutkan, ternyata yang mereka tumpangi adalah simulator. Ya ampun, capek banget. Bu bir felaket. Tam 6 saat kaybettik. Agar identitas mereka gak diketahui, Ryanair, Tony, Pierre, dan Stephanie pergi ke bandara dengan menggunakan pakaian khusus. Saat Tony akan memesan tiket, si penjaga tiket mengatakan kalau dia tahu Tony. Sontak itu pun membuat kelompok Ryanair seketika membalikan badannya. Tapi ternyata si penjaga malah mengira kalau Tony adalah seorang produser musik sekaligus DJ bernama David Guetta. Geta, inanamıyorum, muhteşem. Dalam pesawat, Ryanair udah ketar-ketir karena pramugari terus-menerus menatap pada kelompoknya. Tapi lagi dan lagi, para pramugari itu menganggap kalau Tony adalah seorang David Guetta. Şirketimiz sizi first class'a almaktan onur duyacaktır. Tony yang ditawari agar masuk ke kabin first class sontak menerima tawaran itu karena semua itu gratis. Saat si pramugari menanyakan apakah kelompok Ryanair adalah temannya, Tony dengan santuy menjawab kalau dia gak kenal dengan mereka. David, şampanyayı uzatsana. Dalam perjalanan, secara gak disangka seorang tangan kanan Jen ternyata berada dalam pesawat yang sama. Melihat Ryanair bersama kelompoknya ada di sana, tangan kanan Jen yang bernama Elodie ini pun berniat menangkap Ryanair karena dia mendapat info kalau Ryanair berhasil mencuri peralatan khusus Secret Service. Stephanie yang berhasil mengumpulkan informasi mendapati kalau Alba sebentar lagi akan mengadakan sebuah acara pesta khusus. Tapi agar bisa memasuki pesta itu, mereka harus mendapat tiket undangan. Karena Ryanair dan kelompoknya gak punya tiket itu, Stephanie yang ahli meretas pun mendapat info kalau seorang Crazy Rich bernama Mark mempunyai tiket undangan itu. Geta, 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 Geta. Singkat cerita, setibanya di lokasi, atas kemiripan Tony dengan David Guetta, mereka mendapat akses khusus ke sebuah acara pesta yang diadakan Mark. Di tengah acara pesta, Pierre malah mendapati kalau ibunya menikah lagi dengan seorang duda kaya raya yang lumpuh. Terlihat jelas ibu Pierre berusaha untuk membunuh konglomerat itu, tapi ternyata suaminya tersebut masih bisa diselamatkan. Öldü mü söylesene. Sorun yok. Di sisi lain terlihat Stephanie udah bersiap untuk mendekati Mark agar mereka bisa tahu di manakah kamar Mark. Mark yang terpikat dengan kemolekan tubuh Stephanie pun langsung memberikan lokasi kamarnya. 71 mi? 71. kat mı? Mendengar lantai 71, Ryanair yang menggunakan peralatan khusus pun sontak kaget dan perlahan-lahan merayap di kaca hotel. Setelah sekian lama berusaha, akhirnya Ryanair berhasil berada di luar lantai 71. Dikarenakan Ryanair butuh detail pasti kamar Mark, Stephanie pun menanyakan di manakah letak pasti kamar Mark, apakah menghadap ke barat, timur, atau ke utara. Sayangnya karena terlalu lama menunggu, alat yang digunakan Ryanair pun kehabisan baterai hingga dia pun keteteran. Merasa gak ada jalan lain lagi, dengan terpaksa Ryanair mencuri sebuah baju seorang pelayan hotel meskipun itu tampak sempit saat dipakai Ryanair. Tanpa memperdulikan omongan orang, Ryanair pun diam-diam memasuki kamar Mark. Nah, dari tadi kek? Bence kesin ortalıkta bir yerdedir. İyi bak. Davetiyeyi buldun mu? Ryanair segera mencari sebuah undangan untuk bisa masuk ke suatu perkumpulan khusus yang digelar oleh Alba. Tapi karena percakapan mereka, Mark pun sadar bahwa Stephanie telah berkomunikasi dengan seseorang untuk mencuri sesuatu darinya.
Saat Mark masuk ke kamar, dia mendapati Ryane yang lagi bersembunyi, membuat Mark langsung melarikan diri. Loh, kok hal itu dikarenakan Mark mengira kalau Ryane dan Stephanie akan menangkapnya sebab Mark adalah seorang DPO. Yukarı mı? Hayır hayır hayır. İniyoruz. Sesaat kemudian, Ryane yang terlebih dulu sampai di parkiran bersiap-siap untuk menangkap Mark yang gak lama dari itu langsung menaiki mobil. Tapi sayangnya lagi dan lagi, Ryane bertindak ceroboh yang membuat Mark segera menyuruh anak buahnya melumpuhkan Ryane. Aile araması. Polis. Beruntung saat dalam keadaan terdesak, Stephanie muncul dan langsung menyerang anak buah Mark. Tanpa memperdulikan anak buahnya, Mark segera pergi melarikan diri meninggalkan mereka. Şimdi olduğu gibi mesela. Setelah melumpuhkan anak buah Mark, Stephanie memberikan sebuah undangan acara yang akan digelar Alba milik Mark yang telah dia dapatkan. Gak lama dari itu, Pierre dan Tony datang untuk menjemput mereka berdua. Dan saat kelompok Ryane akan pergi, Elodie tiba-tiba muncul berniat untuk membabad habis kelompok Ryane. Melihat hal itu, Tony kemudian berusaha untuk memarkirkan mobilnya segera pergi dari tempat itu. Kelompok Ryane bisa membuat Elodie yang mengejar mereka tampak ketar-ketir, tapi sesaat kemudian Ibu Pierre terlihat dengan sengaja mendorong suami lumpuhnya itu agar ditabrak Tony. Lanet olsun. Di waktu yang sama terlihat Mary dan Linda ditahan di sebuah ruangan bawah tanah. Disitulah Mary yang punya ide merencanakan sesuatu dengan Linda agar bisa kabur dari tempat itu. Gak lama kemudian si penjaga yang gak melihat mereka berdua pun memasuki sel dan ternyata Linda dan Mary melumuri tubuhnya dengan tanah liat. Setelah berhasil melumpuhkan si penjaga, aduh sangat disayangkan tanah liat yang melumuri mereka malah dengan cepat mengeras membuat rencana pelarian mereka gagal. Singkat cerita, dengan kartu undangan yang mereka dapatkan, Stephanie dan Ryane berhasil masuk ke acara pesta yang digelar Alba. Ternyata acara itu merupakan sebuah pertandingan internasional catur. Saat nama Mark dipanggil, Ryane yang katanya jago dalam catur pun melawan para tamu istimewa satu persatu. Şah ve mat. Şah. Şah ve mat. Hanya butuh hitungan detik, Ryane kalah dalam permainan catur berturut-turut, membuat Alba sedikit jijik. Demi mendapatkan apa yang dia mau, Ryane pun segera menghampiri Alba untuk menggodanya. Tam tipimsiniz. Saçlarınız pürüzsüz ve ipek. Beruntung Alba yang terpikat dengan kegantengan Ryane tampak senang dan langsung mengajaknya ke suatu tempat. Saat Ryane lagi mengikuti Alba, dia malah bertemu dengan Tony dan Pierre. Di hadapan mereka berdua, Ryane berpesan untuk datang membantunya dalam 10 menit ke depan. Akhirnya Ryane tiba di suatu ruangan khusus, tapi di sana Alba yang tahu kalau Ryane bukanlah Mark menyuruh kedua anak buahnya agar menangkap Ryane. Sontak Ryane segera melakukan perlawanan, tapi ya gitulah. Elbette. Ryane yang baru siuman mendapati kalau dia akan dieksekusi oleh Alba dan para pembunuh sewaan Alba yang memakai pakaian serba hitam. Karena takut, Ryane pun membocorkan bahwa dia ingin mencuri batu permata Zamrud Phoenix yang dimiliki oleh Alba. Bunu mu istiyorsun ha? Melihat bahwa ucapan Red ada benarnya, Ryane pun berkata kalau sebentar lagi pasukannya akan datang membunuh kelompok Alba. Sontak Alba pun menantang Ryane untuk memanggil kelompoknya. Şimdi! Tampaknya Tony dan Pierre lupa akan tugas mereka karena bisa kita lihat mereka berdua malah asik berdansa saat Ryane butuh bantuan. Merasa akan membuang waktu, Alba pun menyuruh anak buahnya agar membunuh Ryane. Untungnya di balik salah satu topeng pembunuh bayaran tampak Stephanie yang langsung melawan para anak buah Alba.
Dengan tanpa kesulitan yang berarti bahkan terkesan easy, Stephanie dengan mudahnya berhasil melumpuhkan semua kelompok Alba. Setelah kepergian Ryane yang gak tahu terima kasih yang langsung mengejar Alba, tiba-tiba dari arah belakang muncul Elodie yang kemudian menyerang Stephanie. Gak lama dari itu datanglah Pierre dan Tony, tapi mereka malah balik lagi sebab Tony dan Pierre gak mau ikut campur, tapi Stephanie berhasil melumpuhkan Elodie dan melanjutkan tugasnya. Melihat Alba akan kabur menggunakan helikopter, Ryane pun sontak meraih tali dan bergelantung. Melihat Ryane dalam keadaan bahaya, Stephanie pun bergegas mencari cara menyelamatkan Ryane. Sesaat kemudian Alba yang kasihan menyuruh si pilot untuk menurunkan Ryane dan dirinya. Pada kesempatan itulah Alba segera menodongkan pistol ke arah Ryane agar dia menyerah. Saat dalam keadaan terdesak, Ryane pun berkata bahwa dia akan meledakkan tangki bahan bakar yang berada dekat dengan Alba. Takut akan menjadi korban, si pilot helikopter pun segera pergi meninggalkan Alba seorang diri. Saat tangki itu ditembak oleh Ryane, ternyata tangki bahan bakar itu kosong, membuat Ryane terpaksa menghampiri Alba untuk mendapatkan batu zamrudnya. Al o zaman. Setelah berhasil mendapatkan batu zamrud incarannya, secara gak diduga kelompok Tony datang dan malah menembak Ryane. Aduh, untungnya batu zamrud yang dia bawa gak kenapa-napa, membuat Ryane dan yang lain segera mencari batu zamrud yang kedua. Singkat cerita, setibanya di lokasi, Ryane, Pierre, Tony, dan Stephanie menelusuri hutan demi menemukan kuil Maya. Pierre yang berada paling belakang tiba-tiba terperosok masuk ke dalam lubang. Gak lama dari itu terlihat jelas sosok buaya besar yang dengan perlahan menghampiri Pierre untuk melahapnya. Pierre pun sontak meminta teman-temannya itu agar segera mencari tali agar dia bisa keluar. Tapi tanpa diduga saat buaya itu membuka mulutnya, ternyata buaya menyeramkan itu gak punya gigi. Saat Ryane, Tony, dan Stephanie akan mencari ranting pohon, mereka malah bertemu dengan suku asli di sana yang langsung menangkap mereka bertiga. Merasa ada hal yang gak beres, Pierre pun meminta si buaya untuk membantunya. Hadi dostum, hadi it. 1, 2, neredeyse geldim. It, hadi. Setibanya di atas, Pierre yang lapar memakan buah-buahan yang malah membuatnya tersedak. Dengan panik, Pierre kembali ke belakang dan malah jatuh tepat ke dalam lubang yang sama. Sementara itu, saat Ryane, Tony, dan Stephanie akan dieksekusi oleh suku itu, tapi saat kepala suku melihat Tony, dia menganggap bahwa Tony merupakan seorang David Guetta. Alhasil Tony selamat, sedangkan Stephanie dan Ryane tetap akan dieksekusi. David Guetta! Saat lagi menghentikan api yang akan membakar mereka, Ryane malah kembali berbuat bodoh, di mana dia malah kencing di celana. Melihat hal itu, Stephanie pun segera menghentikan kelakuan pacarnya itu. Dan pada kesempatan itulah, demi menghibur Ryane, Stephanie berkata kalau dia kini tengah mengandung anak dari Ryane. Secara tiba-tiba muncul Pierre yang bertingkah seperti zombie, membuat para kelompok suku ketakutan dan langsung pergi. Melihat hal itu, Tony yang punya pikiran yang sama pun gak segan-segan memukul Pierre. Tony! Melihat Tony dan Pierre bekerja sama membebaskan Stephanie dan Ryane, kepala suku segera mengerahkan pasukan untuk memburu mereka. Secara mengejutkan, setelah cukup jauh dengan para suku itu, kelompok Tony akhirnya menemukan kuil Maya. Çok ıssız görünüyor. Ryane dan yang lain pun segera memasuki kuil itu mencari cara untuk masuk ke sebuah pintu rahasia. Disitulah Pierre yang suka memecahkan teka-teki berhasil membuka jalan masuk rahasia untuk mengambil batu zamrud terakhir.
açıldı. Karena hanya satu orang aja yang bisa memasuki pintu itu, Ryane memberanikan diri untuk pergi mengambil batu zamrud. Tapi gak semudah itu karena Ryane harus melewati ratusan anak panah. Setelah mencabut beberapa anak panah yang menusuk tubuhnya, Ryane malah terjebak di genangan lumpur hitam. Gak lama kemudian dari atas terlihat sebuah dinding berduri yang perlahan-lahan mulai turun. Beruntung karena dinding itu udah rapuh, Ryane masih bisa selamat dan segera pergi mengambil batu zamrud. Setelah sekian lama menelusuri kuil, Ryane yang melihat batu permata zamrud tanpa pikir panjang segera mengambilnya. Tapi hal itu membuat kuil itu sontak bergetar dan mau runtuh. Melihat Ryane terjebak, alih-alih menolong, Tony dan Pierre menyeret Stephanie agar segera keluar dari tempat itu. Sebelum pergi, Tony berkata kalau dia akan menjaga Stephanie dan sang buah hati karena sebenarnya Tony menyukai Stephanie. Aduh. Di tengah pelarian, Tony yang terjatuh pasrah dengan hidupnya karena akan tergencet batu. Beruntung sebelum hal itu terjadi, Ryane datang menolong Tony. Dan singkat cerita, setelah pelarian mereka, terlihat jelas hidung Tony tampak ringsek karena tertimpa puing kuil. Kemudian dengan nekat demi membantu Tony, Pierre pun langsung memperbaikinya. 2, 3. Merasa hidung Tony semakin parah, Pierre yang gak mau bertanggung jawab menyuruh kelompoknya untuk segera pergi menemui Elle. Setelah sekian lama berjalan ke lokasi yang telah ditentukan, Ryane malah bertemu dengan orang suruhan Linda sebelumnya yang disuruh mencari yogurt rasa pepaya. Lah, Siz kimsiniz? Ben papaya yoğurdu ararken kayboldum. gak lama kemudian Elle bersama kelompoknya datang sembari membawa Linda dan juga Mary. Disitulah Ryane melihat bahwa Red lah yang telah merencanakan semua ini. Setelah mendapat apa yang mereka mau secara mengejutkan, Red malah berniat untuk membunuh kelompok Ryane. Kobra zehri korkunç bir felce sebep olur. Saat kedua batu zamrud itu disatukan, muncul cahaya dari langit yang membuat Elle mengira bahwa itu adalah sebuah keajaiban. Padahal itu merupakan sorotan lampu dari drone para kepolisian. Hepiniz tutuklusunuz. Silahlarınızı bırakın. Dan benar aja, gak lama dari itu Elodie bersama para polisi datang dan segera menangkap kelompok Elle. Melihat Red yang kabur, tentu aja Ryane segera mengejarnya. Dengan kemampuan yang dia miliki, akhirnya Ryane bisa menghancurkan senjata Red. Akhirnya Elodie menjadi paham dan membebaskan Ryane terhadap semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Saat itulah Elodie mengatakan bahwa Ryane berhasil lolos ujian menjadi agen rahasia. Beberapa waktu kemudian terlihat kelompok Ryane lagi berada di sebuah bar merayakan hari keberhasilan mereka. Di tengah acara perayaan itu, Ryane dihubungi oleh Secret Service untuk pergi ke sebuah warnet. Di sanalah Ryane mendapat informasi misi yang harus dia lakukan selanjutnya. Tapi sayangnya Ryane malah lupa dengan tugas yang diberikan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Aduh, hujan. Bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.